Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi peternakan bernama Nusati Ani dengan NIM 21034. Sore ini saya kedatangan tamu nih dari peternakan, yaitu dosen. Mungkin Ibu bisa perkenalan? Oke, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dinar Anindiyasari. Saya sebagai dosen sosial ekonomi peternakan. Di sini saya mengajar mata kuliah studi kelayakan dan evaluasi proyek, kemudian tata niaga dan pemasaran, bisnis peternakan, kewirausahaan. Kemudian saya juga mengajar tentang penyuluhan. Banyak sekali ya Bu ngajarnya. Betul. Mungkin kita berbincang-bincang nih tentang materi yang nanti kita bawakan di sini. Oke. Mungkin pertanyaan pertama nih, kan Ibu ini membaca informasi terutama di website peternakan Universitas Purwawarman. Terus Ibu ini kan dosen yang memiliki bidang keilmuan sosial peternakan, betul kan Ibu? Iya, betul. Nah, selanjutnya perjalanan karir Ibu nih, mulai dari mana? Kok bisa masuk peternakan itu? Mungkin bisa dijelaskan biar teman-teman ini tahu gitu. Oke. Mungkin saya akan menjelaskan dari pendidikan dulu ya. Jadi nanti dari pendidikan terus kenapa saya bisa menjadi dosen di Universitas Purwawarman. Saya SMA itu ambil IPA, ilmu pengetahuan alam. Kemudian itu kan lulus SMA di tahun 2008. Saya coba tes. Kalau dulu itu namanya SNPTN, jadi yang bersama. Kalau sekarang kalau yang UTBK ya, yang pokoknya yang bersama itu kan IPC saya ambilnya. Jadi ada 3 jurusan yang boleh diambil, boleh 2 sosial, 1 sains, gitu ya. Yang pertama saya itu ambilnya akuntansi, yang kedua saya ambil hukum, yang terakhir saya ambil sosial ekonomi peternakan. Dulu belum digabung jadi satu, jadi peternakan, tapi dibagi per jurusan. Jadi ada sosial ekonomi peternakan, nutrisi, kemudian teknologi hasil ternak dan produksi ternak. Jadi macam-macam. Iya, jadi macam-macam. Jadi kita langsung fokus ke bidang yang kita minati, gitu kan. Kemudian saya memang sangat suka dengan ekonomi, gitu kan. Dari jenjang karir kayaknya wah bagus nih kalau ekonomi. Jadi kita lulusan dari situ pasti dapat kerjaannya gampang, banyak dicari ya, seperti itu. Ternyata saya keterimanya di pilihan ketiga, sosial ekonomi peternakan. Awalnya cukup kaget karena tidak mengenal dunia peternakan, maksudnya tidak pernah datang ke peternakan sapi yang sebenarnya, terus ke peternakan ayam, peternakan kambing. Biasanya kami kan saya datang ke tempat wisata aja ya, yang kayak wisata alam kayak gitu kan, memang ada yang kasih makan ayam, bebek seperti itu. Terus kaget, tapi lama-lama kok suka ya, Jadi enjoy ya? Iya, jadi enjoy. Kok suka ya, kok menarik ya interaksi antara saya sebagai mahasiswa dengan peternak, kemudian mereka menjelaskan. Saya sebagai mahasiswa itu kan tahunya teorinya aja, sedangkan kalau peternak itu tahu prakteknya. Jadi sedikit demi sedikit tuh saya bisa belajar. Lama-lama kan ilmunya jadi banyak nih. Terus habis itu karena saya sudah sangat tertarik di peternakan, terus ada beasiswa S2. Jadi Ibu dapat beasiswa ya. Nih mungkin permisa bisa dicontoh nih, Ibu ini dapat beasiswa, apalagi S2. Iya, S1 juga beasiswa prestasi, cuma itu buat reward saya aja gitu. Kemudian beasiswa S2, dapat beasiswa S2 ya udah dilanjutkan jenjang S2-nya kan. Kemudian saya lulus dari S2 itu tidak bekerja, langsung dilamar. Jadi langsung menikah, kemudian dibawa suami saya ke Kalimantan. Cuma kan kalau zaman sekarang itu
wanita harus berkarir ya. Iya, Entah itu di rumah, entah itu di dunia kerja, yang penting punya penghasilan sendiri gitu. Cobalah mendaftar PNS, dan alhamdulillahnya keterima di Unmul. Jadi seperti itu. Jadi pertama kali saya bekerja ya di Unmul. Seumur hidup saya bekerja pertama kali di Unmul dan langsung PNS. jadi first time ya. Iya, first time ketemu mahasiswa, jadi lebih mudah kan ya. Ketemu Gen Z, ketemu kayak kalian itu, jadi ya menghibur, terus ilmunya harus lebih dikembangkan lagi, tetap harus belajar karena biar nggak mandek juga ya. Terus pertanyaannya nih Bu, yang mendorong Ibu untuk memilih jalur pendidikan sosial ekonomi peternakan sebagai fokus utama Ibu dalam penelitian sama pengajaranmu apa ya Bu? Saya memilih itu karena saya suka Tadi ya. Iya, kisah saya kayak saya pengen tahu nih pendapatan dari peternak itu seperti apa. Apakah peternak itu mendapatkan keuntungan itu sesuai? Ya, biasanya kan kita tahu peternak itu selalu pekerjaannya itu bukan pekerjaan utama, ya kan, sampingan. Terus tenaga kerjanya pun itu biasanya juga tidak dihitung. Jadi saya ingin membuat peternak itu bisa menghitung semuanya. Tapi kan kita tidak bisa bilang, Pak, ayo ini dikerjakan gitu. Pak, ayo ini diisi, nggak bisa, karena mereka sudah terlalu capek untuk ngarit, ya kan? Hari-hari mereka itu sudah tertata rapi gitu kan, sudah tertata rapi, jam segini seperti apa, jam segini harus ke kandang, harus memberikan pakan kayak gitu. Nah, perlu mahasiswa atau orang-orang yang bisa meneliti hal itu. Jadi kita tahu nih peternak ini sesuai nggak dengan UMR, atau memang si pendapatan peternak ini jauh lebih bagus daripada UMR ya. Karena kenapa? Karena kebanyakan sekarang orang-orang itu, masyarakat luas lebih gengsi untuk jadi peternak gitu. Lagi yang masih muda-muda kayak kita kan Ibu. Padahal duitnya banyak loh. Iya betul, satu sapi bisa dibeli mobil kan Ibu? Iya, beli motor berapa itu satu sapi ya kan? Jadi pengen merubah mindset seperti itu. Jadi tidak hanya sampingan, jadi bisa jadikan pekerjaan utama. Kalau zaman dulu kan mindsetnya anaknya mau kuliah, ya udah dijualkan sapi gitu. Nah, investasi. Iya, investasi, tapi kan pengennya ke depannya, karena kita kan swasembada pangan ya, jadi pengennya peternak itu tidak melulu yang udah usia lanjut, tapi yang milenial gitu. Jadi mindsetnya kena, terus pendapatannya juga bagus, perhitungannya juga bagus seperti itu. Terus bagaimana Ibu melihat peran diri Ibu nih dalam menginspirasi mahasiswa untuk berkontribusi pada perkembangan yang berkelanjutan di inklusif di sektor peternakan? Oke, kontribusinya saya itu ingin membuka mindsetnya para mahasiswa ini agar bisa lihat lebih jelas bagaimana dunia peternakan, bagaimana pendapatan di dunia peternakan itu jauh lebih baik gitu ya, tidak merendahkan pekerjaan lain gitu ya. Meskipun kita kotor-kotor, tapi uangnya tetap banyak gitu kan. Dan bisa karena peluang di dunia peternakan itu kan sangat luas ya, sangat banyak, dan kita bisa memakai lahan, misalnya di keluarga yang Mbak Seti ada misalnya ya, ada yang punya kebun sawit, itu kan bisa sambil beternak sapi, jadi nggak usah pakai kandang, jadi diumbar aja gitu. Jadi mereka bisa berpikir, wah kalau misalnya punya kebun ini bisa nggak ya sambil untuk peternakan, dari feses peternakan bisa dijadikan pupuk seperti itu. Menghasilkan duit lagi ya. Kembali lagi simbiosis mutualisme gitu. Jadi
pengen anak-anak muda ini berpikir, bagus ya jadi peternak, gak gengsi gitu. Kalau ditanya, mereka bisa bilang, kerja apa? Peternak dong gitu. Bangga seharusnya, Bu. Iya, peternak milenial gitu. Tuh, teman-teman dengerin, jadi peternak tuh nggak perlu malu atau gengsi kan, Bu. Betul, tetap nggak kalah kok sama pekerjaan yang lain. Karena di dalam peternakan itu kan banyak juga kan yang harus diperhitungkan, otak tetap berjalan terus, tetap belajar terus. Jadi dari pakannya, kesehatan hewannya, terus kemudian biaya produksi, hitungannya, sehingga dapat berapa pendapatan dan keuntungannya. Limbahnya sekalipun. Iya, limbahnya sekalipun menguntungkan loh. Bisa kan? Untuk jadi peternak milenial? Tuh, jangan mau kalah kalian semua ya. Jadi peternak tuh seru. Seru banget. Selanjutnya nih ya, Bu. Apa yang menjadi titik terang dari studi Ibu nih dalam ilmu sosial ekonomi peternakan? Adakah mata kuliah atau topik tertentu yang benar-benar mengubah cara pandang Ibu terhadap industri peternakan? Kalau mengubah tata cara pandang saya sih sebenarnya itu di dunia peternakan itu kan kita bisa ada pengolahan ya. Pengolahan itu kan termasuk dengan industri, tapi kalau industri itu kan sudah jenjang yang lebih tinggi, minimal dari UMKM dulu. Nah, dari situ kan kita bisa tuh bikin olahan makanan apa dari sapi, misalnya daging sapi dibuat seperti apa, terus ayam gitu kan, frozen food lah ya, minimal UMKM di home industry sendiri gitu. Jadi orang-orang berpikirnya, kuliah di peternakan itu meskipun misalnya lulus nggak jadi peternak, tapi kita masih bisa jadi UMKM, bisnis, ya bisnis, kan ada bisnis peternakan. Jadi hal apa ya yang di sekitar di sekeliling kita yang dibutuhkan gitu kan, misalnya yang sering saya bilang setiap kuliah saya, ayam kampung nih di Kalimantan Timur sangat kurang. Itu bisa jadi ide bisnis tuh. Jadi jangan melulu langsung berpikiran industri yang besar, tapi home industri sendiri harus dipikirkan. Jadi UMKM dari yang terkecil dulu lama-lama akan membesar seperti itu. Iya. Kayak misalnya yang dulu itu kan ngegrill. Ngegrill itu kan kita harus datang, zaman Covid banyak yang home service ya, datang ke rumah. Itu kan juga bisnis dari bidang peternakan. Apalagi sekarang digemarin banyak-banyak mahasiswa gitu kan, banyak pebisnis yang buka itu. Siapa tahu jadi peluang kita kan. Benar, apalagi di sini kan harusnya ada IKN. Nah, jadi jenjang peluang UMKM, peluang usaha itu sangat banyak gitu. Berapa ratus ribu orang yang akan masuk ke IKN. Nah, itu akan jadi ladang usaha. Selanjutnya nih, Bu, bagaimana Ibu melihat interaksi nih antara aspek sosial dan ekonomi dalam konteks peternakan? Ada nggak sih, Bu, tantangan khusus yang benar-benar Ibu temui dalam mengajar topik ini kepada mahasiswa kayak kita nih, Bu? Ada sih. Jadi kita kurang turun ke lapangan. Betul kan? Mahasiswa itu kurang turun ke lapangan. Ke lapangan pun hanya kecamatan itu aja, ya kan? Saya itu pengennya mahasiswa itu bisa turun ke lapangan sehingga tahu nih apa sih yang ada di kondisi peternak rakyat maupun peternakan yang sudah berbentuk CV, ya kan? Jadi yang permasalahannya itu apa? Karena permasalahan di dunia peternakan itu cukup banyak ya. Dari limbahnya, apakah mengganggu orang sekitar seperti itu? Iya, karena kan dalam satu desa itu ibaratnya kita gang ya, satu gang itu kan belum tentu di situ semuanya peternak ngumpul kan ya. Tapi kan ada rumah-rumah orang lain ya. Nah itu apakah itu mengganggu dari baunya seperti apa? Terus kontribusi yang dikasih oleh peternak di daerah sekitar itu seperti apa? Itu kan harus dipahami. Kemudian saya pengen mahasiswa itu datang ke kelompok tani ternak untuk menyuluh agar tahu nih
eh, apa yang diinginkan oleh peternak. Misalnya peternaknya kena penyakit apa, jadi kita bisa membahas, mendiskusikan ya, jadi tahu permasalahannya itu apa. Jadi itu merupakan kayak landasan kalian jika kalian ingin membuat usaha peternakan. Misalnya peternakan ayam, apa sih bedanya peternakan ayam dengan kemitraan dan berdiri sendiri ya? Itu kan pasti ada bedanya dari harga, kemudian jika di pasaran itu ayam berlimpah, apa sih sebabnya seperti itu. Terus dari kemitraan itu apa sih keuntungannya, plus minusnya apa, terus yang mandiri apa sih plus minusnya, seperti itu. Saya pengennya seperti itu, jadi lulus dari jurusan peternakan sudah dapat ilmu ya. Jadi kita nggak bawa tangan kosong gitu. Iya, nggak bawa tangan kosong. Meskipun nanti ada yang bekerja sebagai apa, tapi minimal kalau kita ditanyain orang nih, pasti kan ada tetangga, mbak, saya ini loh bikin peternakan ini, apa ya pakannya ya, misalnya peternakan ayam, kok ayam saya sering mati ya, terus dikasih apa? Nggak mungkin kan Mbak Septi jawabnya, apa ya Bu, gitu kan nggak mungkin, iya kan, karena kita sudah sarjana S1, jadi kita harus tahu semuanya gitu. Apalagi Mbak Septi ini kan enak ya, jadi peternakan semuanya, jadi yang dipelajari semuanya, kecuali nanti kalau skripsi konsentrasinya apa, seperti itu. Jadi harus tahu ilmunya tuh harus tahu semuanya gitu, jangan hanya datang ke kampus terus belajar duduk ditanyain nggak tahu gitu kan ya. Harus dijawab apa sih yang diketahui, minimal nih lihat di jurnal aja, ya Bu sebentar ya saya lihat dulu di jurnal gitu. Pertanyaan selanjutnya ya Ibu, apa yang Ibu anggap sebagai konsep atau prinsip fundamental yang harus dipahami mahasiswa untuk memahami dinamika sosial ekonomi dalam industri peternakan? Dinamika dalam industri peternakan itu kan cukup banyak ya, tapi kalau kita bilang peternakan rakyat, dinamikanya adalah dari dana ya, kredit usaha rakyat. Terus sekarang ini sepertinya sudah ada yang asuransi ternak seperti itu, jadi menjamin peternak ini layak atau tidak gitu loh, untuk keuntungannya, terus untuk pendapatannya, apakah layak untuk dipertahankan sebagai pekerjaan utama. Itu yang utama ya, karena di luar negeri pun peternakan itu, kalau kita bekerja di peternakan itu juga suatu kebanggaan ya kan, karena sapi-sapinya bisa besar, bagus-bagus ya kan. Ya, harusnya kita bangga ya. Iya, bangga, nggak cuma yang kerja apa peternak gitu kan, tapi ada rasa bangga. Nah, dinamikanya itu ya karena mindset kita itu apa ya, peternakan itu kayak Peternakan harus di desa. Iya, di desa, terus kotor-kotor, terus orang mau masuk situ kayak jijik, padahal kan itu ladang uang gitu kan. Setiap orang pasti setiap hari makan protein hewani, minimal telur ya kan, minimal telur. Jadi apa ya, membahas soal dinamika itu yang harus membuka mindset anak-anak muda, karena yang peternak yang sudah lanjut usia kan tidak mungkin lagi ngarit. Iya betul. Ya kan, minimal dari peternak ya, misalnya gini, ya udahlah saya nggak mau jadi peternak, tapi saya punya lahan nih, gimana kalau misalnya saya bikin desa hijauan? Ya kan, bisa kan, daripada peternak bingung nih cari rumput buat ngarit. Alangkah baiknya Mbak Septi misalnya menyediakan rumputnya, nanti peternak beli nih di Mbak Septi. Itu kan juga termasuk apa namanya, usaha ya, budidaya rumput kan, bisa dapat cuan lagi. Apalagi kalau misalnya punya peternakan lagi, jadi double dari fesesnya bisa dijual double. Cuma dari dinamika itu ya hanya ingin merubah mindset dari anak-anak muda, Gen Z, seperti itu.
Ibu, bagaimana Ibu ini mengintegrasi pendekatan praktis atau studi kasus dalam pengajaran Ibu untuk membantu mahasiswa nih memahami penerapan konsep sosial ekonomi dalam konteksnya tuh peternakan gitu? Yang dengan cara mahasiswa itu harus terjun ke lapangan, gitu ya. Harus terjun ke lapangan dari skripsi, terus dari praktikum. Kan saya menyarankan untuk terjun kan ke lapangan, kayak tata niaga dan pemasaran, kalian harus terjun nih dari pusatnya, misalnya dari RPH, sapi dipotong di RPH, kemudian dijual kemana dagingnya. Jadi kalian harus tahu dari hilir ke hulu gitu. Kita harus tahu gitu ya Bu. Jadi harus tahu konsepnya seperti apa, akhirnya kalian bisa paham nih dari sisi peternak apa sih plus minusnya gitu. Kalau ada minusnya kan pasti ada solusinya apa? Kita harus mencari solusi. Iya, betul. Terus Ibu, metode pengajaran atau pendekatan pelajaran yang Ibu temukan efektif dalam membantu mahasiswa memahami kompleksitas hubungan sosial ekonomi dalam peternakan tuh apa ya Bu? Gimana Mbak? Ini nih jadi pertanyaannya ya Bu, mungkin sedikit rumit ya Bu. Ada metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran apa nih Bu yang efektif dalam membantu mahasiswa memahami dunia peternakan? Iya betul sekali. Ya balik lagi kayak tadi, terjunlah ke lapangan kalian. Iya. Kalau kita cuma bicara teori ini, teori A, B, C, D tanpa tahu permasalahan di lapangan, itu sama aja kosong gitu ya. Prakteknya tidak ada. Kalau kalian misalnya bilang sama peternak ini itu, peternak pasti bilang nggak kayak gini Mbak gitu. Tapi teorinya gini, enggak, saya kan prakteknya gitu kan, pasti peternak bilang gitu. Jadi alangkah baiknya kita sudah punya teori nih, tapi kita pendekatannya lebih halus gitu ya. Makanya saya ingin menyarankan yang lulusan dari sarjana peternakan itu bisa untuk menjadi peternak muda, peternak milenial, karena sudah tahu nih konsepnya seperti apa. Teori, konsepnya seperti apa, bagaimana step by stepnya itu harus paham kan, karena sudah mendapatkan ilmu dari kuliah selama 4 tahun lah ya gitu. Jadi lebih paham ya, lebih paham. Cuma bagaimanapun kalau misalnya nih Mbak Septi bukan jadi peternak tapi jadi penyuluh gitu ya, itu juga harus paham kan. Jadi apa sih permasalahan di situ? Bagaimana dengan teori yang di kampus, di bangku kuliah diajarkan, tapi pembahasannya harus seperti apa ke peternak ya. Jadi nggak bisa Pak kayak gini-gini, tidak bisa mengajari peternak. Harus pelan-pelan gitu pelan-pelan, step by step, pelan-pelan. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu mengukur keberhasilan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang Ibu sampaikan dalam sosial ekonomi peternakan? Ada nggak sih Bu strategi khusus yang Ibu terapkan gitu ke kita para mahasiswa gitu? Untuk lebih paham ya? Iya. Saya lebih suka mahasiswa itu lebih membaca jurnal. Iya, selain datang praktikumnya, maksudnya praktek ke lapangan juga membaca jurnal, karena ilmu itu kan terus berkembang ya. Makanya setiap ada review jurnal nggak pernah disarankan, saya sarankan tidak pernah untuk 5 tahun ke bawah ya. Yang terbaru gitu. Yang terbaru, karena ilmu itu terus berkembang. Begitupun juga saya juga harus membaca jurnal yang baru. Jadi ilmunya itu tidak mandek seperti itu aja, karena semakin kesini kan semakin berkembang ya. Apalagi teknologi kan. Iya, teknologi, karena sekarang juga peternakan itu juga sudah memakai teknologi ya. Yang lebih modern lagi. Lebih modern lagi, lebih bagus lagi. Selanjutnya pertanyaan tentang proyek atau penelitian nih Bu. Lagi-lagi ini kan kita yang mahasiswa akhirnya mungkin ada penelitian, siapa tahu teman-teman nih ada motivasi gitu Bu. Nah pertanyaannya nih, bisakah Ibu berbagi tentang proyek penelitian atau proyek yang Ibu ikutin yang paling nih mempengaruhi
pemahaman Ibu tentang dinamika sosial ekonomi dalam konteks peternakan. Oke, untuk biar paham konteksnya nih tentang sosial ekonomi, kalian harus bisa mengerti berapa sih biaya-biaya yang dikeluarkan oleh peternak, ya. Meskipun agak sulit nih, misalnya gini, sulitnya itu gini, bisa dikatakan sulit, bisa dikatakan itu tantangan, ya, karena biaya produksi itu kan terbanyak. Oke, biaya pakan, kita sudah tahu nih pakan harganya berapa, ya kan, sudah tahu jelas pakan itu harganya berapa, tapi untuk biaya tenaga kerja kita kan belum tahu, ya. Mereka pasti beralasan biaya tenaga kerjanya, saya sendiri kok yang kerjain, anak saya atau istri saya saling membantu lah, ya. Tidak bisa seperti itu. Kemudian biaya penyusutan itu juga harus dihitung, ya. Jadi kita harus memperkirakan berapa nilai umur ekonomisnya. Nah, dari situ nanti ketahuan nih berapa sih biaya produksi selama sebulan dari peternak, ya kan. Jadi sebenarnya hal itu asik buat saya karena bisa otak-atik, oh ini gini. Jadi kita paham nih apa yang dibutuhkan gitu, ya. Meskipun ibaratnya kalau misalnya kita mencoba untuk jadi peternak, trial and error-nya kan pasti pernah rugi. Saya pun pernah jadi peternak, tapi perikanan ya jatuhnya, ya, peternak lele, dan itu pun juga rugi. Mungkin bisa diceritakan Ibu biar teman-temannya ini tahu gitu. Gimana ya? Saya itu oke, jadi buat ini aja ya, pembelajaran aja. Jadi saya itu mungkin terlalu visioner juga enggak, tapi terlalu menggebu-gebu kan. Jadi lulus S1 tetap masih kuliah S2 kan, karena saya mencari aktivitas gitu kan bersama teman saya nih. Jadi bikin kolam lele. Jadi Ibu nggak sendiri ya? Iya, join sama sahabat saya, berdua bikin kolam lele. Kemudian bertiga bikin kolam lele. Tapi kolam lelenya itu nggak pakai terpal. Jadi langsung yang semen ya, langsung semen dan banyak gitu kan. Kita tidak memikirkan trial and error-nya aja. Ya udah, berapa nih kumpulin dan modalnya nih dibagi 3, modalnya segini. Dan pada akhirnya kita nggak mencari pasarnya, karena setiap penjualan itu harus tahu target pasarnya kemana, ya, segmentasi pasarnya kemana itu harus tahu kan, ya. Nah kita nggak gitu, nggak nyari misalnya ya udah join nih bareng, kerjasama bareng warteg atau bareng warung lamongan gitu, ya, lalapan. Terus kami enggak. Ya udahlah nanti nunggu pas panen aja. Ternyata tuh nggak bisa seperti itu, karena di pasaran pun warung lamongan, lalapan itu kan biasanya lele isi 2 ya. Iya, betul sekali. Mereka nggak mau yang besar-besar, ya kan. Jadi balik lagi kita ke tengkulak. Jadi isinya rugi. Gitu. Jadi sebelum melakukan usaha itu harus tahu dulu segmentasinya kemana, targetnya kemana, ada kerjasama enggak gitu, ya. Apalagi kalau lele itu kan setiap hari bertumbuh besar, ya. Nah kalau misalnya sapi terus kambing itu kan misalnya ada momen Idul Adha, atau kalau kambing sama domba itu ada momen akikoh, ya kan. Pasti kita bisa kerjasama, minimal tetangga kita nih mau beli, ya. Tapi kalau lele itu kan banyak, ya, harus dipisah-pisahkan ukurannya gitu, dan nggak semuanya mau beli. Meskipun kita bilang lele kita itu terjamin gitu, makanya pelet terus gitu kan, nggak yang konon katanya makan apa gitu kan, benar-benar bersih. Cuma ya jatuhnya lagi ke tengkulak. Sampai tengkulaknya bilang gini, masih ingat saya, tengkulaknya bilang gini, Mbak, Mas gitu kan, lulus sarjana kok jadi ini usaha lele gitu, usaha kolam lele, mendingan jadi tengkulak aja, uangnya lebih banyak gitu. Wah, langsung kan kita yang masih muda, yang masih umur 21 itu langsung, ya ampun kok kayak gini. Jadi di luar ekspektasi. Iya, di luar ekspektasi, dan benar-benar menghargai uang. Oh ternyata bekerja itu susah loh. Nggak semua usaha yang kita impikan itu berhasil semua, tapi step by step
kita akan belajar ya, belajar apa sih kekurangan dari usaha kita gitu. Jadi kita akan belajar biar kedepannya terus menerus, nggak mungkin berhenti di situ aja kan gitu. Dan usaha itu juga ada jatuh bangun juga. Betul. Jadi usaha itu, usahawan jadi wira swasta itu harus punya tekad yang kuat. Jadi pengalaman ibu. Iya, pengalaman saya. Ini mungkin teman-teman yang belum pernah dengar pengalaman ibu bisa dengar gitu kan. Jadi emang modal itu penting, tapi kalau cuma ada modal tidak ada usaha mencari pasarnya seperti apa, targetnya apa, segmentasinya kemana, itu juga akan gagal. Gitu. Jadi semua harus direncanakan. Iya, semua harus direncanakan, apalagi itu kan ibaratnya kalau itu kan tumbuh terus ya, per minggu kita harus ukur kayak gitu, dipisah. Kalau nggak dipisah nanti jadinya kanibal. Iya, gitu. betul sekali. Kelali kan juga kanibal kan. Iya, betul. Selanjutnya nih pertanyaannya, apakah ibu melihat adanya peluang atau tantangan khusus dalam menerapkan temuan penelitian ibu dalam praktek di lapangan atau dalam kebijakan peternakan? Kalau misalnya praktek di lapangan, penelitian saya nih, jadi saya tahu nih ternyata jadi peternak itu merupakan hal yang bagus, hebat gitu. Karena kita bisa tahu kan pendapatan mereka berapa gitu. Memang tidak terlihat apa ya, eye-catching gitu kan, tidak terlihat bajunya bagus, whatever, tapi tabungannya banyak. Itu yang nggak diketahui itu yang nggak diketahui orang-orang. orang-orang, itulah. Jadi kan mereka cuma menganggap remeh, tapi ternyata tabungannya banyak. Dari penelitian saya itu jadi tahu, oh ternyata pendapatan peternak itu lumayan banyak, Main-main juga nggak kan. main-main juga gitu. Makanya sekarang banyak yang jadi usaha wira swasta ke peternakan, apalagi ayam. Itu ayam Yang banyak banget ayam dengan cara kemitraan maupun mandiri itu banyak banget. Berarti kan ada peluang yang sangat besar, potensial untuk dilakukan usaha gitu, Lagi buat kita kan ibu ke depannya. ke depan. Gak apa-apa untuk mahasiswa pelihara dulu 10-15 ekor buat belajar, Iya, ya benar. kan, buat belajar. Kalau misalnya ayam potong, wah kalau ayam potong udah banyak nih yang jual, coba jual ayam kampung atau bebek. Mungkin bebek ya bos, karena kan jarang kan ibu. Iya, kalau di Kalimantan Timur tuh jarang banget bebek. Jadi bisanya beli cuma frozen foodnya aja, yang sudah dibumbuin biasanya. Tapi produknya diambil dari Jawa kayaknya ya, gitu. Jadi susah dapet yang di pasar gitu, susah kalau bebek. Harganya juga lumayan. Iya. Jadi mungkin sedikit demi sedikit di ini aja dijual aja, misalnya ke temennya atau orang tua temennya gitu kan, bisa coba dong beli ini bebeknya, apa ya, saya budidaya sendiri sambil belajar gitu. Jadi nggak perlu takut gitu kan bu. Iya, usaha. meskipun dari kecil sedikit-sedikit akan jadi membukti. Betul sekali. Itu mungkin bisa dicontoh lah nih bu. Ini pertanyaannya nih bu, tentang masa depan dan harapan nih. Dalam pandangan ibu, bagaimana ibu melihat masa depan industri peternakan dari sudut pandang sosial dan ekonomi? Adakah tren ibu, tren masa kini atau perubahan tertentu yang ibu prediksi akan menjadi signifikan dalam beberapa tahun mendatang? Oke, tren masa kini. Menurut Mbak Septi gimana tren sekarang tentang dunia peternakan? Kebanyakan sekarang tuh pada nuril kan bu. Iya, betul. Itu sudah investasi yang sangat bagus ya ke depannya. Cuma dagingnya itu harus import ya, masih import. Terus kemudian sejak pandemi itu sudah ada frozen food yang sudah dibumbuin, iya kan? Apalagi nugget, Iya, nugget, sosis. Kemudian sekarang itu ada yang kaldu ayam atau kaldu dari sapi yang buat sendiri, buat MPASI, buat meningkatkan berat badan bayi. Itu untuk mencegah. Tahu itu. Iya, itu namanya apa ya, saya lupa. Itu pokoknya dimasak sampai 12 jam sendiri. Nah, dari situ kan ibaratnya nih ibu rumah tangga nih ya, bikin usaha itu bisa loh. Jadi nggak cuma Iya, itu meningkatkan
nutrisi di bayi atau tidak stunting, meningkatkan berat badan seperti itu. Nah itu kan jadi kekinian ya. Jadi ibu-ibu yang misalnya tidak sempat untuk memasak kaldu selama 12 jam atau ibaratnya nanti habis gas saya gitu, gas mahal loh, susah dicari gitu kan. Alangkah baiknya kalau beli aja kali ya, simple tapi home industry yang benar-benar kita kenal ownernya kayak gitu kan. Terus bisa itu jadi produk kekinian sekarang kan, dia dimasukkan dalam jar-jar kaca gitu. Terus banyak hal yang bisa kita dapat nih untuk wira swasta di dunia peternakan, itu sangat banyak loh. Apalagi ingat loh, ada IKN. Iya, jadi peluang kita kan. Peluangnya sangat luas ya. Tidak hanya untuk peternakan sapi, kambing, ayam, tapi bisa ke bebek, kayak kampung. Iya, puyuh. Di sini susah ya puyuh. Iya. Terus kemarin ada mahasiswa saya itu bilang mau bikin peternakan bibis. Memang peluang peternakan banyak sekali ya. Iya, siapa tahu bisa ya, kan lumayan. Teman-teman tuh yang mau idenya, minimal dari ide aja dulu, motivasi buat kita buka gitu kan Bu. Iya, itu batuk saya. Saking menggebu-gebunya ya. Iya. Enak loh berbicara sama Mbak Septi ini. Terima kasih Ibu. Ini pertanyaan terakhir nih. Oh, ada Bu. lagi? Iya, terakhir. Sebagai penutup. Iya, baik. Apa harapan Ibu dalam hal kontribusi terhadap pemahaman dan perkembangan di bidang sosial ekonomi peternakan? Harapannya secara sosial dan ekonomi ya. Harapannya banyak peternak milenial gitu. Balik lagi ke peternak milenial karena saya melihat peternakan ini sudah kebanyakan umur produktif ke atas gitu ya. Yang anak-anak muda ini pengenlah mindsetnya dirubah gitu ya. Dirubah untuk bisa mengenal dunia peternakan, dunia pertanian pun tidak apa-apa. Maksudnya agar ada yang berkelanjutan, jangan melulu lahan itu cuma dijadikan rumah seperti itu ya, karena semakin kesini kan semakin dikit ya lahan untuk peternakan, pertanian. Jadi harapannya itu kepada anak-anak muda yang akan melanjutkan ya. Kita kan nggak mungkin impor terus ya kan. Intinya Indonesia itu kaya akan segalanya ya. Jangan sampai kita impor terus ya gitu. Jadi peternak milenial harus ada. Banyak kok yang didukung oleh pemerintah. Mungkin ini yang terakhir ya Bu. Terima kasih udah berbincang di sini. Jadi teman-teman ini tahu kan Bu apa yang kita sampaikan ini, semoga menjadi motivasi ke depannya. Betul. Semoga anak-anak mahasiswa yang sekarang, anak-anak muda lah ya, tidak takut kotor. Betul sekali. Kayak iklan apa ya itu? Iklan ini gitu ya. Tidak takut kotor, nggak apa-apa. Kotor hanya berapa jam aja kan, pulang ke rumah mandi bersih gitu kan, bisa ke mall lagi ya kan, bisa jalan ke mall lagi, bisa nonton, nggak kelihatan kok. Itu jadi peternak, dan jadi peternak itu bukan aib loh. Harus bangga, Gimana tuh kita bisa berdiri di kaki sendiri itu. Mungkin itu dari saya dan Ibu Dinar. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari hulu ke hilir apa hilir ke hulu ya? Hulu ke hilir. Hulu ke hilir